Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta dan inti kandungan surat Al-Baqarah, bagian pertama. Surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Quran, terdiri dari 286 ayat. Untuk bagian pertama, kita akan membahas ayat 1 sampai ayat 142, dan sisanya di bagian kedua. Bagian pertama surat Al-Baqarah membahas tentang pembangunan umat. Ada 3 kisah penting yang diurai dalam membina umat. 1. Kisah Nabi Adam dan Iblis di surga, yang mencerminkan inti hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi yang akan selalu berhadapan dengan godaan iblis sampai kiamat. Yang kedua adalah kisah Bani Israel sebagai umat Nabi Musa yang diberi amanah, tapi mereka ingkar dan suka melanggar. Dari 181 ayat di bagian pertama ini, terdapat 80-an ayat yang menjelaskan kisah Bani Israel secara detail dan rinci, sejak masa para Nabi dan Rasul, masa Fir'aun, masa dakwah Nabi Musa, sampai masa Rasulullah SAW di kota Madinah. Ketiga, kisah Nabi Ibrahim yang sukses membina keluarga dan anak-anaknya. Beliau adalah figur teladan dalam membina diri dan umat. Bahkan, pribadi Nabi Ibrahim disebut sebagai ummah. Ayat 1-16. Surat Al-Baqarah dimulai dengan Al-Quran yang turun sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi bahan Rasulullah dalam membina pribadi dan umat menjadi kaum bertakwa. Dan kehadiran Al-Quran membuat manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kaum beriman. Mereka menerima Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sementara kedua adalah kaum kafir yang menolak untuk beriman. Kelompok ketiga adalah kaum munafik yang mengaku beriman, tapi di dalam hatinya tersembunyi kekafiran. Kelompok munafik ini Allah rincikan sifat dan cirinya agar mudah dikenali, karena mereka adalah musuh dalam selimut yang sangat berbahaya. Ayat 30-39. Pelajaran awal tentang pembinaan umat dimulai dari surga. Sebelum Nabi Adam ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi, beliau dipersiapkan di surga. Di surga ada nikmat dan karunia Allah. Ada pohon larangan yang harus dijauhi, dan ada iblis yang iri hati dan berusaha menyesatkan. Saat akhirnya Nabi Adam dan istrinya termakan rayuan, Allah tetap membuka pintu taubat. Setelah pengalaman itu, Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi untuk menjalankan misi, diikuti iblis yang menjadi musuh. Kepada anak cucu Adam akan dikirimi petunjuk untuk menyeleksi siapa di antara mereka yang ikut aturan Allah dan siapa yang ikut bisikan iblis. Ayat 40-48. Pelajaran dilanjutkan dengan kisah dari umat yang gagal, yaitu Bani Israel. Kaum ini menerima banyak nikmat tetapi tetap ingkar. Pelajaran dari mereka adalah agar memenuhi janji pada Allah, tidak memperjualbelikan ayat Allah, tidak mencampurkan hak dan batil, dan tidak sibuk menyuruh orang lain dan melupakan diri sendiri, serta agar mempersiapkan diri untuk hari akhirat yang hisabnya bersifat individual. Ayat 49-66. Nikmat Allah kepada Bani Israel dirincikan sejak zaman Fir'aun. Saat itu mereka selamat di Laut Merah. Namun saat Nabi Musa menerima wahyu, Bani Israel malah menyembah sapi. Mereka dimurkai Allah karena ingkar dan membunuh para nabi dan rasul. Mereka juga bersikap durhaka dan melampaui batas, hingga Allah jadikan sebagai kera yang hina saat melanggar pantangan hari Sabat. Ayat 67-74. Selanjutnya, sikap durhaka Bani Israel terlihat saat diminta Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Mereka tidak langsung menjalankan perintah itu, tapi justru banyak bertanya tentang bentuk sapinya, warnanya, sifatnya, dan seterusnya. Setelah sapi itu ditemukan dan disembelih, ekor sapi itu Nabi Musa pukulkan pada jenazah korban pembunuhan, hingga korban itu hidup sejenak untuk memberitahu siapa pelakunya. Setelah mujizat itu, Bani Israel malah semakin keras hatinya, lebih keras dari batu karang. Ayat 75-86. Kepada kaum beriman, diminta jangan berharap banyak pada Bani Israel, karena mereka biasa melanggar dan merubah aturan Taurat. Mereka menganggap dosanya kecil, sehingga hanya dibalas dengan beberapa hari di neraka. Pernah bukit Tursina Allah angkat di atas kepala mereka saat mereka berjanji. Tapi janji untuk tidak musyrik, janji untuk berbuat baik, dan tidak zalim, itu mereka langgar. Mereka disuruh untuk patuh, tapi mereka menjawab, Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkar. Ayat 87-103. Bani Israel di masa lalu bersikap sombong terhadap dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul mereka. Sebagian dari nabi itu mereka dustakan, dan yang lainnya mereka bunuh. Mereka menolak Al-Quran dengan alasan hanya beriman pada kitab Taurat saja.
Sikap kufur ini membuat kalangan Bani Israel yang memusuhi Islam sangat sedikit. Pelanggaran lain Bani Israel adalah sikap mereka memusuhi Jibril karena membawa wahyu kepada Rasulullah. Mereka juga mengikuti sihir yang dibawa oleh malaikat Harut dan Marut sebagai ujian. Ayat 104-110. Bani Israel menyimpan iri dengki kepada kaum beriman, kaum muslimin, karena risalah dan nabi terakhir tidak turun untuk kalangan mereka. Bersama ahli kitab lainnya, Bani Israel ingin membuat orang beriman jatuh ke dalam kekafiran. 120-121. Dalam membina umat bertakwa, ada tantangan yang muncul dari kaum Yahudi dan Nasrani yang ingin membuat Rasulullah dan kaum beriman mengikuti ajaran mereka. Allah ingatkan kaum beriman agar berpegang kepada Al-Quran dan tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Ketika Al-Quran sudah diturunkan, harusnya wahyu itu dibaca dengan benar, karena bila kaum muslimin meninggalkan Al-Quran, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Ayat 124. Kini saatnya kaum beriman belajar dari figur Nabi Ibrahim yang diberi berbagai ujian oleh Allah dan berhasil melewatinya. Setelah berhasil melewati ujian itu, Allah memilih beliau sebagai pemimpin untuk manusia. Kelebihan sebagai pemimpin ini tidak diberikan kepada kaum yang zalim, walaupun mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ayat 125-136. Ada 7 keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim. 1. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang soleh dan patuh pada perintah Allah. Kedua, Nabi Ibrahim menyiapkan negeri Mekah sebagai negeri yang aman dan tercukupi kebutuhannya. Ketiga, Nabi Ibrahim adalah pekerja keras yang membangun kembali Ka'bah. Keempat, Nabi Ibrahim melakukan kaderisasi dengan melibatkan putranya Ismail dan berdoa bagi anak cucunya. Kelima, Nabi Ibrahim bersifat rendah hati, seperti dalam doanya meminta agar amalnya diterima oleh Allah dan diberi ampunan. Keenam, Nabi Ibrahim membangun sistem pembinaan umat dengan peran Rasul dengan fungsi tabligh, ta'lim, dan tazkiyah. 7. Nabi Ibrahim memulai keteladanan dari diri dan keluarganya, pada putranya Ismail dan Ishak, pada keturunannya Yakub, pada istrinya Sarah, seperti dalam keteladanan ibadah manasik haji. Kisah Nabi Adam, kisah Bani Israel, dan kisah Nabi Ibrahim adalah cerita umat yang telah lalu. Sekarang, kesempatan diberikan kepada umat Islam sebagai pewaris dakwah Rasulullah untuk membina diri sehingga mampu membimbing dan memimpin umat manusia.